Ini tentang, jadi ada wajhul istidlalnya. Di sini ada wasyahida syahidun min ahliha. Jadi kata-kata yang paling pokok yang kita bahas yang sesuai dengan bayi yang masih bisa bicara. Itu adalah kata-kata ini. Wasyahida syahidun min ahliha. Nah, titik-titik dan seterusnya. Lalu bersaksilah seorang penyaksi di antara keluarganya. Nah, kan ada hanya ya. Siapa, apa, dan bagaimana. Hidung. Spidolna. Siapa, apa, dan bagaimana. Hadirin ikhwati iman, jadi hadirin ikhwati iman, kalau pulang boleh nanti baca surat 12, surat Yusuf, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalna alaikal qur'anan arabiyyan liqaumi lakum ta'qilun, dan seterusnya. Surat Yusuf, surah 12. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu nanti aja dibaca, ada itu mah runut ya. Runut memang kisah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini seperti anak kesayangan. Karena qurrata a'yun, selalu menyenangkan hati ibu bapaknya. Tidak pernah Nabi Yusuf dan Bunyamin, adik kakak ini, mengecewakan. Sehingga mungkin di antara anak-anaknya yang lainnya sebut saja ada kecemburuan. Kalau dalam bahasa agama disebut yahsadunahu atau yahsudunahu, lahir timbul rasa iri dan hasad kepada Yusuf. Tabudak teh kasep, ganteng manteng maksimal. Cek istilah ayeuna mah ganteng maksimal. Gitu. Nah, lalu anak-anak yang 10 ini bermusyawarah. Bagaimana supaya perhatian Bapak itu beralih kepada mereka. Begitu kan? Akhirnya merayu sedemikian rupa Nabi Yakub yang usianya sudah mulai tua. Dirayu bahwa ingin membawa Nabi Yusuf jalan-jalan. Gitu kan? Kami juga sama sebagai kakak, karena Nabi Yusuf ini bungsu, gitu kan? Sebagai kakak ingin menyenangkan. Nah, ternyata sudah ada niat buruk dalam hati mereka. Yang akhirnya Nabi Yusuf dilempar ke sebuah sumur kan? Dina hadis nanti ke sebuah sumur. Lalu dibawalah baju Nabi Yusuf, lalu dengan darah palsu diberikanlah kepada bapak sambil menangis berjamaah. Bapak, maaf, ternyata kami gagal menjaga Yusuf, adik kami, dan dia itu diserang serigala. Ya, kalau dalam bahasa kita sebagai kakak, itu tega luar biasa. Nabi Yusuf cuma bisa menangis, dan Nabi Yusuf mengatakan, yang terpenting saya sudah menitipkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah apa yang sebenarnya terjadi pada kalian. Begitu kan? Didapatilah oleh seorang yang lewat, yang tadinya ingin mengambil air di sumur itu. Eta ya budak di jero gitu kan. Ternyata di dalam ada anak, diangkat, dikeluarkan, lalu dijual di pasar. Dah harita mah kaur manggih budak bisa didagangkeun harita mah. Di pasar. Lalu dibelilah dengan harga yang amat sangat murah oleh seorang bendahara kerajaan Mesir. Nanti di Al-Quran disebut namanya langsung Al-Aziz. Al-Aziz ini sebetulnya bukan nama yang sebenarnya, tetapi gelar. Karena nama yang sebenarnya adalah Itfir bin Luhaim. Ini Al-Aziz nih. Bahasa Indonesia tulis nanya. Al-Aziz. Kalau bahasa Arabnya begini, Al-Aziz, di Quran ini langsung disebut Al-Aziz, gitu, namanya mah kok iya weh.
Itfir bin Luhaib. Luhaib. Nah nanti kalau di Al-Quran ini tentang kisah Nabi Yusuf, dia orang kaya membeli Nabi Yusuf. Dan yang menawarkan pun seperti harga, lah silakanlah berapa aja katanya. Ya udah 5 dinar, dibelilah dengan harga yang teramat sangat murah, tapi udah kasep 5 dinar. Lalu oleh Itfir atau Al-Aziz ini dibawa saja ke rumahnya. Sekali lagi ini adalah bendahara kaya raya di Mesir. Ya, dan raja saat itu adalah penguasanya Royan. Penguasa Mesir saat itu adalah Royan bin Al-Walid. Royan bin Al-Walid. Dibawa ke rumah, lalu disuruhlah istrinya yang terkenal dengan sebutan Zulaikha. Nanti Bapak Ibu bisa tahu, Bapak Ibu pernah dinikahkan oleh naib atau apa namanya? Lebe, osok, Allahumma alif bainahuma, ya Allah romantiskan, jinnakan, serasikan, gitu kan? Antara kedua pengantin ini seperti Nabi Muhammad wa Khadijatul Kubro, ayatnya. Sok itu wa baina Yusuf wa Zulaikha. Bapak Ibu pernah dinikahkan enggak? Itu biasanya si naib-naib begitu. Saya penasaran, itu dari mana? Karena kisah yang ada pada kita justru Siti Zulaikha ini bermaksud memperkosa Nabi Yusuf, kan begitu kan? Sekali lagi, kenapa si naib-naib, si petugas pencatat pernikahan, kalau ngadua begitu, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina muhabbatnya baina Muhammadin wa Khadijatil Kubra wa baina Yusuf wa Zulaikha. Sedangkan setahu kita adalah dalam Al-Quran Zulaikha itu bermaksud memperkosa Yusuf. Jadi maksudnya apa doa ini? Apakah istri harus terus memperkosa suaminya gitu? Ya. Apa nih maksudnya nih? Nah di sini kita harus cari benang merahnya. Dari mana riwayat itu? Di Quran sudah dipastikan tidak ada. Tidak ada muncul nama Zulaikha. Lalu saya cari hadis-hadis. Nggak ada juga Pak. Tidak ada di Quran. Kata-kata Zulaikha ya. Tidak ada di dalam hadis. Karena yang muncul di Quran adalah Al-Aziz. Gitu. Nanti kita cari benang merahnya. Kemudian dirawatlah oleh si istri Al-Aziz gitu, yang bernama atau sebutan Zulaikha juga bukan nama tapi gelar. Karena namanya adalah Ro'il. Siti Zulaikha itu sebutan seperti Al-Aziz tadi, namanya Itfir. Zulaikha sendiri adalah sebutan atau gelaran. Karena namanya sendiri adalah Ra'il binti Ro'ail. Jadi bapaknya Ro'ail, Siti Zulaikha ini adalah Ro'il namanya. Dah dititipkan. Tumbuhlah, kata suaminya, urus anak ini, barangkali nanti akan bermanfaat untuk kita. Barangkali kalau bisa ya sudah kita angkat anak saja, kita jadikan anak kita. Gitu kan? Kita angkat saja menjadi anak kita, diurus. Ternyata tumbuh Yusuf ini menjadi cerdas, pinter, gantengnya itu. Untung ibu-ibu sekarang tidak ketemu dengan Nabi Yusuf. Kasihan nanti si Abah. Diantep ya meren si Abah. Kamana cina meren ini cicing Abah. Cicing Abah itu ayah Nabi Yusuf. Seperti itu gantengnya. Tumbuh. Yang paling penting adalah terjadilah keakraban yang luar biasa setiap hari. Muncullah rasa suka di situ Zulaikha. Di Sirail ini. Makin hari makin suka, bahkan beberapa riwayat saya baca makin sering Siti Zulaikha ini memuji kegantengan.
Yusuf, rambutmu ini indah sekali, luar biasa. Di dunia ini nggak ada rambut seindah kamu. Pan kalau perempuan sudah ngomong gitu, biasanya ada udang di balik. Gitu biasanya. Begitu tumbuh, tubuhnya tegap, gitu, gagah, perkasa. Itu Zulaiho sering muji, meureun sok nyidik-nyidik, meureunnya diam-diam. Berarti lebih tua mana Siti Zulaiho dengan Nabi Yusuf? Siti Zulaiho. Jadi lamun Nabi Yusuf aki-aki kadituna ai Zulaiho naon atuh? Dah. Tubuhmu ini gagah luar biasa. Pasti akan mengagumkan para wanita katanya. Akhirnya karena sering akrab, muncullah niat yang kurang baik dari Siti Zulaiho. Naik syahwatnya. Cek barudak ayeuna mah, barudak ayeuna kolot baheula gitu. Cek budak baheula kolot ayeuna gitu. Hormon geus dina sirah. Ngagolak. Yang akhirnya mendekati dan merayu Yusuf mati-matian. Nabi Yusuf sebagai anak muda, komo atuh meureun dan berpengalaman canaon, hampir saja keduanya melakukan fahisyatan kabirotan, hampir melakukan dosa besar. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menolong Nabi Yusuf. Dalam beberapa riwayat muncullah wajah Yakub bapaknya. Dan Yakub menasihati Yusuf, Yusuf kamu harus menjauhinya dan menjaga diri. Jangan sampai kamu terjerumus ke dalam dosa besar. Disitulah Nabi Yusuf berhenti gitu. Kalau dalam bahasa itu bahasa Arabnya hampir saja Nabi Yusuf sudah menurunkan tali kolornya gitu Pak. Kan baiknya da ieu mah aya dina tarehna teu ngarang simkuring. Urang na we sing lempeng keur mempelajari tarikh ya. Nah, akhirnya dia dengan ketakutan lari. Dikejarlah. Bisa dipahami ya? Dikejarlah. Siapa yang lebih dulu ke pintu? Ternyata Nabi Yusuf lebih cepat, cuma masih sempat ditarik bajunya. Akhirnya sampai robek. Cik bapak-bapak lamun diudag gunung gelis. Kudu nepi ka soek baju. Wan moal meureun nyapanya. Disinilah ujiannya. Di sini ujiannya. Akhirnya Nabi Yusuf sempat meraih pintu dan dia berhasil membuka kunci dan keluar, tapi bajunya sudah sempat robek. Ternyata di depan pintu sudah ada juragan bendahara negara Al-Aziz sebagai suami dari Ra'il ini alias Siti Zulaiho. Lalu Siti Zulaiho langsung memfitnah Yusuf. Tuh, di mana romantisnya gitu? Kenapa? Kama alabta baina Yusuf wa Zulaiho teh di mana ini? Nah ini nih Pak, coba Pak ayatnya. Langsung nyambung ke peristiwa ini. Ini berarti ini sudah di luar kamar, bisa dipaham kan? Ayat sebelumnya kita tidak cuplik karena terlalu panjang. Qala hiya rawadatni. Begitu Nabi Yusuf keluar, istrinya mengatakan, dia mau memperkosa saya, dia ingin menguasai saya, dan seterusnya begitu. Dia ingin menundukkan saya, kata si istri. Lalu Nabi Yusuf menjawab, qala Nabi Yusuf berkata, hiya rawadatni an nafsi, dia menggodaku untuk menundukkan diriku. Gitu Pak, itu kata Nabi Yusuf. Dialah yang akan memperkosa saya, memaksa dan merayu saya. Wa syahida syahidun min ahliha. Nah ini Pak, kenapa dimasukkan ke dalam bayi yang bisa bicara? Itu ini Pak kata poinnya. Wa syahida syahidun min ahliha. Jadi di situ ya, ini ada beberapa riwayat sebetulnya. Saya tidak akan menyampaikan kecuali saya temukan riwayatnya supaya bisa bertanggung jawab secara riwayat bahwa ini betul-betul dari sana gitu Pak. Di Nabi Muhammad, ke sahabat dan sebagainya. Ya paling tidak disebutnya kesepakatan atau kaul-kaul pendapat para sahabat. Ada yang mengatakan bahwa siapa wasyahidah syahidun lalu seorang penyaksi di antara anggota keluarga Al-Aziz, bukan Al-Aziz siapa ya? Kalau H berarti kepada perempuan ya. Nah Siti Zulaiho berarti ada yang mengatakan rojulun zulihiyah.
Di situ kebetulan ada orang berjenggot. Tapi itu terlalu jauh karena hanya pendapat tabi'ut tabi'in. Lalu Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, beberapa sahabat lain diikuti juga oleh murid-murid mereka. Ada Qatadah, ada Ikrimah, ada Asauri dan lain-lain mengatakan adalah sobiyun fil mahdi. Nah, gitu Pak. Ya. Sobiyun fil mahdi. Yang bersaksi ini adalah sobiyun. Sobiyun fil mahdi. Wahuwa fil mahdi, gitu kan. Sebut saja fil mahdi. Apa al-mahdi teh Bu? Dalam buayan, ya. Nah, jadi ternyata yang memberikan kesaksian itu adalah anak yang masih dalam pangkuan ibunya. Itu diantara semua riwayat yang paling kuat. Disampaikan oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Jadi walhasil mengapa ayat ini saya masukkan ke dalam bayi-bayi yang bisa bicara. Ini wa syahida syahidun min ahliha. Kita lanjutkan. In kana komisu, kata si saksi ini, apabila gamis pakaian Nabi Yusuf kudda min kubulin, robek di depan, wa huwa minal kadzibin. Ini si Yusuf yang berdusta. Kalau baju Nabi Yusuf robek di depan, dia yang berdusta. Artinya benar dia yang memperkosa. Gitu. Wa in kana komisu kudda min dubur, tapi kalau bajunya itu robeknya di belakang, berarti dia lari dikejar. Bisa dipahami ya? Itu logika. Logika si bayi sobiyun fil mahdi ini. Kemudian fakadzabat Zulaikha atau siapa tadi? Ra'il ini yang berdusta. Istrimu yang berdusta. Wa huwa minas shodiqin, berarti pengakuan Yusuf bahwa dia yang dikejar dan dirayu benar adanya. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Ketika ia melihat, Al-Aziz melihat bahwa pakaian Yusuf itu robeknya di belakang bajunya. Qala innahu kaidi min kaidi kunna. Ini benar terbukti. Istriku, ini adalah tipu dayamu. Kamu buat fitnah padahal kamu yang berbuat keji. Inna kaidukunna azim. Ini adalah hal yang besar. Jadi ketahuanlah dengan logika dari syahidun min ahliha. Tidak bisa dibantah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya Nabi Isa, ketika Maryam dituduh bahwa bapak kamu orang bersih, ibu kamu orang bersih, kenapa kamu laqad ji'ti syai'an fariya? Kamu datang dengan hal yang amat busuk dan memalukan. Maka Siti Maryam tinggal menunjuk kepada bayi yang sedang ditimangnya. Nabi Isa yang berkata, aku adalah utusan Allah, aku diberi Alkitab, aku bisa menghidupkan yang mati, aku bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit, sopak, kusta dan lain-lain. Bahkan aku bisa mengambil tanah untuk dibentuk jadi burung, setelah itu aku tiup terbang jadi burung beneran. Kalau bayi yang jawab, nggak ada yang bisa bantah. Bisa dipahami ya? Yang kedua peristiwa Sahibu Jurej, seorang bayi. Jurej pada masa Bani Israel, umatnya Nabi Isa, ia rajin ibadah. Karena doa ibunya tadi, ya kan? Doa ibunya kan? Karena doa ibunya, jangan matikan Jurej anakku ya Allah kalau belum digoda oleh pelacur-pelacur. Ternyata kejadian. Digoda, dirayu dan sebagainya, dia ibadah terus, tidak mau terlibat kepada perzinahan. Akhirnya kecewa si pelacur, berzinalah dengan seorang gembala. Hamil, lahir. Setelah itu masyarakat ribut. Ya, ada dua riwayat, ada yang masyarakat, nanti riwayat lain ada yang melibatkan penguasa di situ. Akhirnya si perempuan ini yang saya timang ini adalah anaknya Jurej. Itu ibadah yang getol itu hanya sebagai kedok saja. Sebetulnya dia adalah pezina, gitu. Jurej wudu, kemudian sholat. Setelah itu ia keluar. Lalu ditanya oleh Jurej si bayi yang di dalam
buayan ibunya. Siapa bapakmu wahai nak? Lalu anak ini menerangkan dan menunjuk si anak gembala. Selesai. Sampai atau penguasa dan masyarakat menyesal, siap untuk membangun tempat ibadah Jurej dari emas sekalipun, gitu kan? Nah, ini pun sama Pak. Ketika Nabi Yusuf difitnah dengan sedemikian rupa, bayi yang memberikan jawaban. Wa syahida syahidun min ahliha. Gitu. Kemudian sedikitlah ya. Tetapi karena ini aib bagi seorang pembesar, bendahara, penguasa di Mesir tadi, maka ia ini mengatakan begini Pak. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Yusuf, kalau di kita ya Yusuf, hey Yusuf, a'rid an hadza. Berpaling dari masalah ini, tutup mulut. Jadi Yusuf diperintahkan untuk tutup mulut, tidak boleh diberitakan dan ceritakan kepada siapapun bahwa di rumah ini terjadi. Orang lain nggak tahu. Ini aib, malu kita. Kemudian kepada istrinya anhada, wastagfiri, hei istriku, istighfar kamu. Gitu kan? Menyesalah, mohon ampunan. Lidzanbika untuk dosa besarmu ini, innaki kunti minal khotiin. Jelas kamu itulah yang berbuat kesalahan. Istrinya disuruh bertobat, Nabi Yusuf disuruh tutup mulut. Wa qala niswatun fil Madinah, dalam bahasa Sunda sabuni bunina oge nyumputkeun tarasi. Gitunya. Sok aya bahasa Sunda mah gitunya. Sabuni bunina ge nyumputkeun tarasi. Tarasina teu kaciri, tapi kan ari aromana akhirnya tercium juga ke masyarakat sampai jadi cemoohan ibu-ibu. Ibu-ibu. Di sini kata mereka, waqala niswatun fil Madinah, di kota ibu-ibu ngarumpi. Jadi kalau ada ibu-ibu ngarumpi memang sudah dari sananya. Padahal hanya mau beli bawang merah. Bawa uangnya juga cuma 2.000. Tapi ketemu dengan ini ngobrol lama, ketemu dengan ini ngobrol lama. Setengah jam baru datang bawang merah. Padahal warung cuma kalang 2 rumah. Aneh enggak Pak? Aneh enggak? Enggak, memang dari sana sudah begitu. Yang penting jangan ngomongkan yang jelek-jelek saja. Kalau ibu-ibu senang ketemu lalu ngobrol, kadang-kadang enggak bisa sebentar, itu mah memang suatu kewajaran. Yang penting tidak ada kata-kata yang sifatnya maksiat. Sok terus ngararumpi. Ngararumpi silahkan, tetapi yang diobrolkan ilmu, ibadah, kan bagus kan? Ini yang disebut dengan ngarumpi positif. Dah, apa ngarumpinya? Imro'atul Aziz, istrinya Aziz, padahal dia kurang apa dari suaminya. Suaminya sudah bendahara negara yang sudah dipastikan kaya raya. Gagah juga suaminya, dia juga cantik, penampilan yang luar biasa, ingin berdandan, beli peralatan kecantikan, mau di make up atau pedicure, manicure, nah gitu. Anu kurkuran teh gini kan. Ya, semua ada biayanya, kurang apa? Memang dia juga cantik. Nabi Yusuf yang ganteng tidak akan tertarik. Kan hampir melakukan, hanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Siti Zulaikha ini cantik, luar biasa. Akhirnya tersinggung Siti Zulaikha atau siapa? Ro'il ya, namanya Ro'il. Siti Zulaikha ini tersinggung, oh belum tahu, belum tahu, menghina mereka, merendahkan saya. Mereka tidak tahu kenapa saya tertarik kepada Nabi Yusuf, enak saja. Diundanglah mereka dalam satu perhelatan. Di rumahnya Al-Aziz, kalau di kita diundang arisan. Nah, ini orang arisan Pak, di rumah gitu teh. Kemudian Imro'atul Aziz turawidu fataha. Tuh cenah si perempuan Aziz, dia sudah mau menundukkan, memaksa, mau memperkosa pemudanya yang dari dulu sudah diurusnya. Jika tuh cenahnya ibu-ibu teh kumaha eta. Gitu. Qad syagofaha hubban, karena ia sudah tertutupi dengan rasa suka. Suka, tumbuh rasa cinta kepada Nabi Yusuf. Inna lanaroha fi dhalalim mubin, kata ibu-ibu di kota, wah dasar cenah perempuan sudah tersesat. Nah, dipotong sampai di sini ya. Lanjutannya diadakanlah arisan. Silahkan
Ngobrol-ngobrol ngerumpi, disuguhilah makanan dan buah-buahan. Lalu masing-masing dikasih satu pisau. Itu nanti di Qur'annya ada apa itu, Mak? Makanya saya pilih yang di Qur'an, hadis yang soi-soi saja dulu. Nah kemudian setelah itu, begitu mereka sambil ngobrol-ngobrol, mengupas buah, kan ada kan? Itu Qur'an yang mengatakan. Nabi Yusuf dipanggil, disuruh keluar. Keluar, eng gitu. Mendi orang memberikan peragawan. Keluar. Kalau istilah orang-orang sekarang sok disebut naon? Model. Keluar. Iya, Pak. Ibu-ibu teh. Sampai mereka tidak sadar tangan-tangan mereka sudah terluka. Ternyata apa yang menjadi cerita yang sampai kepada mereka, kenapa Siti Julaiha atau Ro'il ini tertarik kepada Yusuf? Ternyata Yusuf lebih ganteng ke aslinya daripada beritanya. Pandi orang mah foto sok garilis ke resepnya foto. Begitu panggil, nah, beda. Ada orang katanya nih sewaktu SMA berpacaran, Pak. SMA berpacaran. Berpisah. Putus, tapi masih cinta. Karena si perempuan dinikahkan kepada yang lain. Akhirnya si laki-laki pun nikah kepada yang lain. Ada berita bahwa si perempuan mantan pacar ini meninggal istrinya. Jadilah dia duren. Duda keren. Kemudian istrinya pun jadi janda. Gitu. Sampai berita. Akhirnya tersambunglah komunikasi lewat WA. Berkirim foto. Foto nubah heula. Fotonya foto yang dulu, Pak. Lalu janjianlah ketemu, begitu ketemu, ini jangan aki baralik deui. Nah, di lemur urang ge, ini maloba, gitu Pak. Nah, gitu, makanya jangan tertipu dengan foto, karena bisa jadi ternyata begitu ketemu dengan orangnya, ternyata orangnya tidak seindah fotonya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan tertipu dengan foto. Gitu. Nu kitu mah kudu al-bayyinah ningali heula, ciga naon gitu, kudu asli. Itulah Bapak Ibu, jadi di dalam riwayat ini tentang siapa gerangan wasyahida, syahidun min ahliha, itu adalah bayi yang merupakan masih keluarga dari Siti Zulaikha yang memberikan kesaksian sehingga akhirnya clear masalahnya bahwa Siti Zulaikha lah yang merayu dan mengajak untuk berhubungan badan kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf lari, ditarik. Dah. Dari mana berita selanjutnya tentang kenapa romantiskan, serasikan seperti serasinya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Kalau sampai di situ kan nggak ada ya. Oh ternyata Bapak Ibu, saya katakan begini, dalam Quran tidak ada, hadis yang sahih tidak ada, tapi di masyarakat berkembang. Nabi Yusuf, nah ini kalau ini mah benar hadisnya ada. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara atas saran dari Siti Zulaikha. Penjarakan dia selama-lamanya gitu. Tetapi dalam dunia penjara ada teman-teman Nabi Yusuf bisa menerjemahkan mimpi. Takbirul manam. Sampai orang nanya, saya mimpi begini ada artinya enggak, terangkan oleh Nabi Yusuf. Ternyata jadi kenyataan. Sampai akhirnya raja mendengar ya tentang berita bahwa ada seseorang yang dipenjara, dia tahu arti mimpi. Dan itu adalah wahyu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya raja datang bertanya, saya beberapa kali mimpi, lalu dalam mimpi begini-begini, apakah ada artinya? Kalau kamu bisa menerjemahkan mimpi ini dan ternyata benar, kata Nabi Yusuf, kalau benar saya ada syaratnya. Apa? Angkatlah saya jadi bendahara negara. Menggantikan Al-Aziz. Al-Aziz meninggal, Pak. Si bendahara teh meninggal. Jadi Zulaikha teh saha tuh, Pak? Janda. Geus janda deui wae. Jadi bertambahlah janda gitu. Kemudian Bapak Ibu, ternyata benar takbir mimpi si raja ini. Kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara negara. Sakitlah si raja itu, sakit, kemudian meninggal. Yusuf yang menjadi raja di Mesir saat itu.
Dah, nanti panjang sampai akhirnya bertemu lagi dengan bapaknya, bertemu lagi dengan kakak-kakaknya ya. Itu Nabi Yusuf. Tapi yang terpenting adalah satu ketika didapati seorang perempuan minta-minta. Sudah tua renta. Nini-nini miskin, minta-minta kerjanya. Nabi Yusuf dengan biasa para penggawa, para patih dan sebagainya lewat. Tiba-tiba si nini itu ngomong, engkau adalah Yusuf, putra Yakub. Kamu dulu diurus oleh perempuan yang namanya Ro'il. Kamu disayangi sedemikian rupa oleh bapak angkatmu yaitu Al-Aziz. Dan seterusnya banyak cerita sini nih. Nabi Yusuf penasaran siapa dia. Padahal eta teh Zulaikha yang dulu cantik jelita teh. Sekarang mah sudah kumal, kucel, bahkan matanya buta. Ini dalam satu riwayat ya. Saya sampaikan dalam satu riwayat versi ini. Barangkali ini yang menjadi sebab mengapa para naib, orang yang menikahkan suka romantiskan, jinakkan hati dua mempelai ini seperti engkau ya Allah telah menserasikan, meromantiskan antara Yusuf dan ini cerita ini. Di Quran tidak ada, hadis sahih enggak ada. Kapara naib kudu apal. Bisi bapak ibu di aya naib, kadek lamun ngadua gitu teh berarti kudu ngerti masalahna. Ulah asal turun temurun unggul gitu kan. Atau cek bahasa Sunda masa biwir, hiji semua mengomongkan begitu tanpa tahu dasarnya. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf memerintahkan untuk panggil katanya. Dipanggil. Kamu begini-begini dulu kamu diurus dan sebagainya. Kapan kamu mau berterima kasih? Gitu Pak. Kata si ibu itu teh. Lalu ditanya, kamu ini siapa? Saya adalah Ro'il, saya adalah Zulaikha. Gitu Pak. Kalau begitu bawa dia, suruh tinggal di istana. Lalu berdoalah Nabi Yusuf untuk kebaikan Zulaikha. Ya Allah, anugerahkan kebaikan kepada Zulaikha. Ternyata hari demi hari, karena iya kan di mandian Pak, ya nama pedikur deh ya ini ya. Bisa dipanggan? Ternyata dia ada beberapa doanya yang diijabah. Pertama, tiba-tiba ia menjadi muda kembali. Kembali cantik, bahkan lebih cantik daripada dulu ketika dia mengurus Nabi Yusuf. Ini ceritanya Pak. Nabi Yusuf ini doa Nabi Yusuf Pak. Kemudian dia juga sudah cantik jelita, kemudian muda kembali. Lalu ternyata Siti Zulaikha ini masih perawan. Karena Al-Aziz itu tidak mampu berhubungan suami istri. Begitu dalam kisahnya Pak. Akhirnya Nabi Yusuf bertanya. Sebagai bentuk terima kasih Nabi Yusuf bertanya. Masih adakah cinta dulu kepada saya? Masih tersisakah cintamu dulu kepada saya? Mungkin kalau istilah sekarang. Wahai Zulaikha, bisakah kita CLBK? Tak gitu. Uhuy. Duh ibu-ibu meni resep kan kieu mah. Asal lalajo sinetron. Aduh, asal nonton cinta dia setelah cinta. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Zulaikha, berikan katanya cambukmu. Ini apa? Cambuk pegangannya dipegang oleh Zulaikha, lalu ujungnya dipegang oleh Yusuf. Kemudian oleh Zulaikha ditempelkan ke dadanya. Ternyata bergetar dengan keras. Bagiku yang paling bahagia dan tidak yang lain apa-apapun tidak ada. Yang penting saya mendengar suaramu. Asa ngadenge suara nawe guys, ngedeg-deg Pak. Ibu-ibu ngalaman gitu Bu? Begitu naik motor, lihat gang saja guys, ngedeg-deg. Padahal jalan mana madu keker di mananya. Itulah cinta. Cinta yang diberi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimanage dengan baik, di situ banyak pahala. Banyak kebaikan. Karena ibu sayang kepada suami, bapak sayang kepada istri, karena memang zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Bapak ibu cinta kepada anak, ketika mendengar anak begitu begini berdebar, Pak. Iya kan? Lama gak ketemu, kangennya minta ampun. Ditambah sekarang kalau kepada cucu kan, itu adalah anugerah dari Allah. Kalau dimanage dengan baik, maka itulah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Akhirnya
Ternyata benar, nikahlah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Semua itu adalah anugerah dari Allah, balasan dari Allah, dikarenakan Nabi Yusuf mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang maksiat. Makanya ibu bapak pun sama, ketika punya kebaikan yang menurut kita ini fenomenal besar, langka gitu Pak, tapi kita mampu melewatinya, apakah berbuat amal soleh atau menghindar dari kemaksiatan yang besar. Satu ketika ibu bapak punya keinginan yang amat sangat, silahkan berdoa, sebutkan peristiwa itu. Bisa dipahami ya? Kan ada ceritanya tuh tentang 3 orang yang terjerembab di dalam goa. Nah itu, jadi bisa dijadikan amal soleh. Ya Allah, sekian tahun saya mengurus ibu saya yang sakit, umpamanya Pak. Kalau amal birrul walidain saya ini diterima, maka tolonglah saya masalah ini. Sok makannya sing rajin amal soleh Pak, yang satu ketika bisa dijadikan alat untuk tawassul, mohon kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita dihindarkan, lalu sebutkan amal apa yang pernah kita lakukan yang menurut kita itu adalah amal soleh yang besar. Nabi Yusuf juga tawassul Pak, kepada menghindarnya dia dari gejolak syahwat yang sudah meninggi, tapi ya karena takut kepada Allah, ia lari menuju keluar kamar. Itu, ya Allah, kalau amal saya ini makbul, diterima dan jadi pahala, maka tolonglah saya saat ini. Ternyata, Pak, itu Pak. Ngan, apa ngan bahasa Indonesianya Pak? Tapi sayang. Tentang Zulaikha, Nabi Yusuf muda lagi, cantik lagi, dan sampai akhirnya ternyata dia perawan, tak eta panutu puguh sumerna teh. Duh, hanas we atoh orang tanya, sampai terbuai dengan ceritanya. Anehnya ini dibikin doa oleh para naib, gitu kan? Sekali lagi sampai hari ini silahkan barangkali di antara siapapun jamaah dimanapun yang pernah menemukan riwayat yang sahih tentang peristiwa yang barusan. Sehingga Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf menjadi pasangan yang serasi luar biasa. Nah itu tolong sampaikan kepada saya. Gitu kan ya. Jadi yang sahih nama sampai sebatas Nabi Yusuf jadi raja dan sebagainya. Dan cerita tentang romantisme Zulaikhanya inilah yang saya belum menemukan. Tosa gitulah. Itu adalah siapa yang poin pokoknya wasyahida syahidun min ahliha, dia adalah seorang bayi di antara masih keponakannya Siti Zulaikha. An Ibni Abbas qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah telah bersabda, lamma kanatil lailatu allati ustriya bi, Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahwa pada malam saya dibawa Isra Mi'raj. Dari Al-Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Atat alayya raihatun, entah di langit keberapa tiba-tiba datang wangi yang semerbak luar biasa. Fakultu ya Jibril, lalu saya berkata, wahai Jibril, ma hadhir raihah at-thayyibah. Jibril, wangi apa ini kok semerbak, indah sekali rasa wangi ini. Rasulullah sangat suka dengan aromanya. Faqala, malaikat Jibril menjawab, hadhihi raihatu masyitati ibnati Fir'aun. Masyitoh ya, ibnati Fir'aun. Bisi aya menyebut Siti Masyitoh. Masyitoh bukan nama tapi profesi. Penyisir, tukang sisir. Al-mustu, apa al-mustu? Sisir. Ya kan? Masyitoh, tukang nyisiran. Jadi bukan Siti Masyitoh. Siti Masyitoh ini bukan nama orang. Ini adalah gelar karena profesinya dia adalah di istana Raja Fir'aun saat itu, zaman Nabi Musa ini. Ini si tukang sisir ini beriman kepada Nabi Musa dengan sembunyi. Gitu, coba kita baca. Lanjut saja karena ini mah cukup lengkap ya. Nah, Masyitoh. Kemudian ini adalah aroma wangi yang datang dari ibnat Masyitoh ibnati Fir'aun
Dia pekerjaannya menyisir rambut putrinya Fir'aun. Penyisir rambut putrinya Fir'aun. Masyitotu binti Fir'aun. Jadi Masyito bukan nama, tapi profesi. Wa awladiha, dan putra-putranya. Karena Masyito saat itu punya beberapa orang anak. Qala qultu wa ma sya'nuha. Apa sih yang terjadi? Kenapa dia ruhnya itu wangi, membuat langit itu seperti wangi luar biasa. Gitu Pak. Baina qala, Jibril menjawab, baina hiya tamshitu ibnata Fir'aun. Satu ketika dia sedang menyisiri rambut putrinya Fir'aun. Kemudian data yaumin, suatu hari, id saqatatil midra min yadaiha. Waktu menyisir begitu, tiba-tiba sisirnya yang di pegangan tangannya jatuh, Pak. Ya, jatuh. Kemudian faqalat, secara refleks, bismillah, atau dia orang, ya Allah, gitu Pak. Ucapan yang keluar secara refleks itu didengar oleh putri si Fir'aun tadi. Faqalat laha ibnatu Fir'aun, si anak perempuan Fir'aun berkata, Abi, apa maksudnya Allah itu bapak saya? Gitu Pak. Karena semua beragamakan bahwa Tuhannya Fir'aun. Karena Fir'aun yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Tiada di alam semesta ini Tuhan kecuali saya. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Semua harus berakidahkan bahwa Tuhannya itu adalah Fir'aun. Begitulah kira-kira. Semua nurut karena ketakutan. Kemudian qalat la, bukan. Ya. Walaupun dalam hadis mah lainnya diam dulu, tidak mau jawab. Tapi si putri Fir'aun terus mendesak. La walakin Rabbi wa Rabbu abika Allah. Tapi Tuhan yang saya maksud adalah Tuhan aku, Tuhan bapakmu. Ia adalah Allah, bukan bapakmu. Akhirnya Masyitoh ini, penyisir ini berterus terang. Qalat ukhbiruhu bidzalika. Kalau begitu akan saya laporkan kepada bapak saya. Qalat na'am, silahkan. Ya, kata si Masyitoh ini. Qala fa akhbarathu, pada'aha, dikabarkan kepada Fir'aun, dipanggillah penyisir ini. Faqala ya fulana, hai fulana, wa inna laki rabban ghairi, katanya ada Tuhanmu selain daripada aku. Gitu. Qalat na'am, benar, Rabbi wa rabbukallah. Itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu juga, yaitu Allah. Fa'amaro bibaqaratin min nuhas. Disuruhlah orang-orang untuk membawa patung sapi yang besar yang terbuat dari timah. Lalu dibakar sampai meleleh dan bergolak, Pak. Si patung sapi ini, si timahnya kembali menjadi bergolak. Kemudian fa'uhmiyat summa amarobiha antulqa hiya wa auladaha. Lalu satu persatu anak Fir'aun ini, anak siapa? Anak si Masyitoh ini dilemparkan ke satu wajan besar yang di situ ada timah yang mendidih, Pak. Dilemparkan satu persatu di hadapan Masyitoh sambil dipaksa untuk kembali kepada meyakini bahwa Tuhan semesta adalah Fir'aun. Kemudian qalat lahu innali ilaika hajah. Kata Masyitoh, saya punya pesan, boleh tidak? Qala wa ma hajatuka, kata Fir'aun, apa pesanmu itu, kebutuhanmu? Qalat uhibbu an tajma'a idhomi wa idhoma waladi fi saubin. Tolong nanti kalau saya sudah hancur lebur, semua yang tersisa digunukan saja antaraku dan anak-anakku dalam satu bungkusan kain. Kemudian fatud hinuna, betul ya, fatad hinuna, kuburkan di tempat yang sama. Qala dzalika laki alaina minal haq. Ya boleh, silakan, memang itu adalah hakmu, kita akan laksanakan.
Qala fa'amaru bi auladiha, mulailah anaknya satu persatu dilemparkan ke wajan yang dengan timah yang mendidih. Falqau baina yadayha wahidan ila an intaha dzalika ila sabiyyin laha turdi'u. Sampailah tinggal Siti Masyidah dengan bayinya yang sedang menyusu. Itu Pak, bayi lagi Pak ceritanya. Kenapa ini dimasukkan ke dalam bayi yang bisa bicara? Yaitu berarti anaknya Masyidah. Murdi'in ka'an wa kannaha taqa'asat min ajlihi. Iya sangat berat untuk, kalau bisa tolong saya tangguhkan, ini anak kasihan. Bisa dipaham Pak? Nah gitu. Kemudian qala, si bayi itu ngomong, ya ummah, ibu, mama gitu. Iktahimi fa inna azabad dunya ahwanu min azabal akhirah. Bahwa mari kita loncat bersama-sama. Karena azab dunia ini ringan kalau nanti dibandingkan dengan azab akhirat. Siapa yang ngomong begitu Pak? Bayi putrinya Masyidah binti Fir'aun. Faktahamad qala Ibnu Abbas, inilah Ibnu Abbas yang mengatakan takallama arba'atun sigor, ada 4 bayi yang bisa bicara. Isa bin Maryam alaihissalam, sahibu Jurej sudah saya sampaikan, syahidu Yusuf sudah saya sampaikan, dan ini adalah Ibnu Masyidah ibnati Fir'aun. Jadi sudah sampaikan ada 4 bayi yang bisa bicara, dan berarti masih ada 4 lagi Pak. Demikian Bapak Ibu, pelajarannya bagi kita adalah semua ini pelindungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang saleh. Semoga kita, sekali lagi, azab dunia seberat apapun dilihat oleh manusia itu ringan dibanding dengan kalau kita harus diadab di akhirat. Demikian, semoga ibu bapak terus makin soleh-solehah, sehat walafiat, diiringi dengan rezeki yang barokah, terutama doa-doa baiknya mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.